Halo sobat Nime, gimana nih? Aduh, di mana-mana lato. Waduh, pening pala aing dengernya taktok. Apakah di tempat kalian sama juga? Waduh. Ini weekend nih, lanjut yuk Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah mengetahui kalau bocah Huang Fuqitian memiliki Vena Naga yang notabene-nya adalah milik Kaisar, membuat Tuan Fang Qiubai ia tidak terima dengan hal ini. Karena ini adalah tindakan pencurian. Ia mencuri kekuatan milik Kaisar yang artinya gerbang Kaisar sepertinya ingin melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari Kaisar. Dan terjadilah drama-drama antar Tuan Leng Wuchang dan juga penjaga naga alias pengawal pribadi Kaisar, yaitu Tuan Fang Qiubai yang merupakan orang terkuat di Kekaisaran Tianyu ini. Dan drama-drama itu sungguh sangat menyayat hati karena Tuan Leng ia sungguh sangat cerdas. Ia tidak hanya menunjukkan ketulusan dari kata-katanya, tapi ia juga telah menyindir kecurigaan dari keluarga Kaisar terhadap gerbang Kaisar. Karena di saat ini juga Tuan Leng ia menggiring opini kalau gerbang Kaisar telah menjaga Vena Naga dan mengorbankan banyak sekali pihak. Dan ini akan membuat gerbang Kaisar merasa tidak adil jika memang keluarga kerajaan ingin menyerang mereka. Tapi yang menjadi ironi bagi keluarga kerajaan adalah jiwa naga. Ya, jiwa naga itu yang keluar, ia malah memilih Huang Fuqitian sebagai tuannya. Dan ini juga akan menjadi suatu pertanyaan besar bagi mereka semua, bagi semua orang, apakah gerbang Kaisar benar akan menggantikan keluarga kerajaan dan akan menjadi penguasa dari Kekaisaran Tianyu di masa depan? Ya, siapa yang tahu? Hal itu pun dipahami oleh Tuan Fang Qiubai. Ia paham akan drama yang dibuat oleh Tuan Leng Wuchang ini. Tapi ia juga tidak dapat berbuat jauh karena ia kekurangan bukti yang membuatnya hanya dapat berujar, "Tuan Leng, kau benar-benar memiliki lidah yang sangat licin. Dan kau benar-benar dapat membuat cerita yang sangat menyayat hati. Tuan, kau memberikanku terlalu banyak pujian. Aku hanya mengatakan fakta yang ada saja, Tuan." Dan mendengar itu membuat Tuan Fang pun tidak dapat lagi berkata-kata. Ia sudah terjebak di dalam ucapan licik dari si kampret tua itu. Sial, aku tidak tahu apakah yang dikatakan oleh rubah tua itu benar apakah tidak. Tapi satu hal yang mengganggu pikiranku, yaitu ramalan pilar ketiga yang tidak pernah salah. Karena pilar ketiga pernah berujar seseorang yang memiliki Vena Naga, mereka benar-benar akan menguasai dunia. Yang artinya, Huang Fuqitian yang memiliki jiwa naga, aku tidak dapat melepaskannya. Maka dari itu, ia harus mati, ujar Tuan Fang di dalam hati. Sedangkan saat ini di arena pertarungan sendiri, saat ini Zovan yang telah melihat pangeran yang memiliki Vena Naga dan mengalirkan energi yang begitu kuat, membuatnya sempat terdiam dan ia juga ternotis melihat pemandangan itu. Tapi untuk Ivan sendiri yang melihat itu semua, tidak ada rasa takut sekalipun di hatinya. Bahkan kini ia terus melangkah mendekati pangeran. Yang membuat pangeran Huang Fuqitian ini pun berujar, "Oi bocah, kau berani mendekati diriku? Meskipun kau tahu kalau aku memiliki Vena Naga, apakah kau tahu apa yang bisa dilakukan oleh Vena Naga ini? Baiklah, aku akan beritahu kau dan bersiaplah untuk mati. Dan asal kau tahu, bahkan ayahku saja, patriark dari gerbang Kaisar, ia tidak dapat menaklukkan Vena Naga ini. Dan ia malah menyerahkan Vena Naga ini kepada seorang bocah laki-laki yang baru saja berusia beberapa tahun. Dan apakah kau tahu apa artinya itu? Ya, itu adalah takdir. Tuan muda ini terlahir dengan takdir sebagai seorang raja. Dan bertarung denganku sama seperti kau bertarung melawan langit dan juga bumi. Dan satu-satunya hasil yang akan kau terima, hasil yang akan kau dapatkan dari menantang langit dan juga bumi adalah kematian," ujar Huang Fu kampret ini dengan lantangnya. Sedangkan untuk Zovan sendiri, dengan aura iblis yang masih terus terpancar di tubuhnya, ia berujar, tidak heran kalau buaya-buaya kampret itu mau mendengarkanmu. Ya, jiwa naga adalah penguasa atas bumi. Maka dari itu sesuatu yang berjalan di atas tanah akan mematuhinya, dan itu memang benar. Ia adalah seorang raja dan takdir adalah miliknya. So, memangnya kenapa kalau hal itu benar? Aku tidak peduli dengan itu semua karena aku adalah seorang demon. Dan aku akan naik ke surga jika memang itu diperlukan. Dan jangan kau pernah berpikir kalau naga bumi milikmu yang lemah itu dapat menghalangi jalan. Ujar Zovan dengan lantangnya yang membuat pangeran pun yang mendengar itu benar-benar murka. Ia sungguh sangat murka hingga tubuhnya pun bergetar. Bagus sekali bocah.
Kalau begitu, aku akan menggantikan surga dan akan menghancurkan para semut yang berani-beraninya menentang kekuasaan seorang raja. Ujar Wang Fuketian dengan aura bertarung yang benar-benar kuat ia pancarkan. Dan kini, boom! Dengan hentakan lengannya ke bawah tanah, bersama dengan itu juga, Wang Fuketian pun melepaskan teknik Nine Dragon Diamond miliknya ke arah Zhao Fan. Dan itu menghasilkan boom! Ledakan cakar naga yang sungguh benar-benar dahsyat. Melihat teknik yang dilepaskan oleh bocah Wang Fu itu membuat Zhao Fan pun sadar kalau ini bukanlah serangan langsung, tapi serangan itu pun datang ke arah dirinya dari bawah tanah. Dan sebelum serangan itu pun datang, di sini Zhao Fan pun juga sempat melihat ke arah bawah kakinya, yang membuat Zhao Fan pun yang melihat serangan itu. Di sini Zhao Fan pun juga sadar kalau ini sungguh sangat berbahaya, karena benar saja, duar, ledakan super dahsyat pun meledak tepat di bawah kakinya. Dan ledakan super dahsyat itu juga ternyata memunculkan seekor naga dari bawah sana. Dan melihat serangan dahsyat itu membuat bocah Lin ini berujar, Tuan muda kami ini adalah hadiah terbesar yang diberikan surga untuk bumi. Ia tidak akan pernah terkalahkan dan kau pasti akan mati. Ya, sedangkan di luar arena pertarungan, di sini Tuan Fang pun sadar kalau jiwa naga atau vena naga itu adalah combo sejati untuk teknik seni bela diri tingkat bumi. Dan dengan teknik combo yang mengerikan itu, sepertinya pertarungan ini telah dapat dipastikan siapa pemenangnya. Karena benar saja di arena pertarungan sendiri saat ini Zhao Fan yang terbang di udara, doi pun harus menghadapi seekor naga emas yang muncul dari bawah kakinya. Tapi melihat itu semua, di sini Zhao Fan pun tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di matanya. Sedangkan untuk Wang Fuketian, ia begitu yakin kalau ia dapat mengalahkan Zhao Fan dengan tekniknya itu. Zhao Fan, asal kau tahu, aku terlahir sebagai seorang raja. Dan karena kau berani melawanku, hari ini kau akan mati. Karena kau berani menentang surga. Ujar bocah itu dengan lantangnya. Ya, di sini kampret ini juga berujar. Kau akan mati karena aku menginginkannya. Dan ini adalah kehendak dari surga. Maka dari itu, terimalah takdirmu itu. Bacot! Untuk takdirku, akulah sendiri yang menentukannya. Ujar Zhao Fan dengan lantangnya sembari melepaskan aura iblis yang lebih kuat lagi. Kaulah yang akan mati, kampret! Bersama dengan itu juga, kini Zhao Fan pun melepaskan suatu teknik iblisnya, yaitu teknik raungan naga. Dan wush, Zhao Fan pun melepaskan teknik raungan naga iblisnya, yang membuat bocah Wang Fu yang melihat itu ia berujar, bagaimana mungkin teknik seni bela diri rendahanmu itu dapat melawan teknik kombinasi jiwa naga dan juga teknik seni bela diri tingkat bumi. Aku tidak menduga kalau kau melepaskan teknik yang seperti itu. Kau pasti orang bodoh yang telah putus asa. Tapi di sini, pangeran pun langsung terdiam ketika ia melihat teknik milik Zhao Fan yang tiba-tiba saja meledak di udara. Bam! Karena dari ledakan itu tiba-tiba saja, muncullah Skylord. Apaan tuh? Kau bilang ini apa? Ini adalah sesuatu yang akan membunuhmu, ujar Zhao Fan. Sedangkan di luar arena pertarungan sendiri, di sini tetua dari Pavilion Qianlong ia tidak menduga kalau ternyata teknik raungan Zhao Fan ternyata dapat berubah bentuk menjadi Thunder Skylord. Zhao Fan, kau sungguh sangat gila. Aku tidak menduga kalau kau melepaskan semua petir ungumu itu kepada Skylordmu itu. Ya, di sini teknik Zhao Fan itu memang mencengangkan mereka semua karena memang teknik itu pun terlihat sungguh sangat mengerikan. Sedangkan untuk bocah Wang Fu, doi pun yang melihat Zhao Fan yang melepaskan teknik yang terlihat sebagai Thunder Skylord itu, membuatnya pun berujar, jiwa vena naga adalah simbol dari raja yang tidak dapat ditentang oleh makhluk apapun yang ada di dunia ini. Lantas bagaimana mungkin petir ungu milikmu itu dapat menandingi jiwa naga milikku? Maka dari itu, vena naga, hancurkan dia! Wush! Kau bilang petir ungu ada di bawah jiwa naga? Kau sungguh bodoh, pengetahuanmu sungguh bodoh, ujar dari Zhao Fan. Oh ya, aku akan memberitahumu. Kau lihatlah baik-baik. Ada sesuatu di dalam sana selain petir ungu. Ya, benar saja, ternyata selain petir ungu, Zhao Fan ternyata meletakkan api hijau di dalamnya. Maka dari itu, di sini Zhao Fan pun juga berujar, hancurkan seni bela diri tingkat bumi itu. Dan wush, teknik itu pun melesat mengincar vena naga yang ada di bawah sana dan terjadilah
Terjadilah suatu ledakan ki yang sungguh sangat menyilaukan. Sungguh sangat menyilaukan. Karena begitu pangeran membuka matanya, sungguh terkejut dirinya mendapati vena naga miliknya ternyata terpanggang oleh petir ungu gila itu. Dan itu juga membuat pangeran pun berujar, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mendapati vena naga yang hancur berkeping-keping membuat pangeran pun ternotis. Karena selain itu juga Doi juga melihat ternyata teknik Zovan tidaklah menghilang, tapi mengincar mereka semua yang ada di tempat ini. Yang membuat kini para kroco-kroco yang ada di dekat pangeran, mereka semua pun panik, kabur. Tuan muda, lari. Ya, di sini bocah Huang Fu pun ternyata ia tidak mungkin untuk lari. Aku tidak mungkin lari. Aku ditakdirkan menjadi seorang raja dan aku tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seorang manusia. Ini tidaklah mungkin. Dar! Terjadilah suatu ledakan yang meledaki mereka semua, yang membuat mereka semua pun terhempas. Tapi selepas melepaskan teknik gila itu juga terlihatlah Zovan. Ya, Zovan pun terlihat sungguh sangat kelelahan. Saat ini juga Zovan yang terbang di udara sana, serta efek serangan yang sangat dahsyat yang ada di pertarungan itu sendiri. Kini Zovan pun yang dapat mendarat ke bawah dan ia juga terus melangkah. Sebelum pada akhirnya Zovan pun ternyata ia juga harus oleng dan ya, di sini Zovan pun merasakan sakit yang sangat luar biasa di tubuhnya akibat efek balik dari teknik yang ia gunakan. Dan ini benar-benar cukup menyakitkan hingga membuatnya pun harus berlutut dan muntah darah. Selain muntah darah, kini tubuh Zovan pun juga sepertinya tidak dapat menahan kekuatan dari petir ungu lebih kuat lagi. Karena ia terlihat sungguh sangat menyedihkan dengan luka di sekujur tubuhnya yang membuat dirinya pun harus sedikit oleng. Sedangkan di sisi lain, di sisi para kampret jahat ini, aku tidak menyangka kalau ternyata Zovan memiliki serangan yang sungguh sangat gila seperti ini. Mungkin saja pangeran saat ini, ya sudah sakaratul maut, ujar bocah Yao Ming ini. Dan itu juga dapat dikonfirmasi oleh dirinya ketika ia melihat bayangan dari balik kepulan asap yang masih sanggup untuk berdiri. Dan ia juga sadar kalau bayangan itu adalah bayangan milik Zovan, yang membuat dirinya pun begitu panik. "Oi para kampret, cepat buka arah ini, cepat tolong kami," ujar bocah Yao Ming itu dengan paniknya. Cepat buka. Dan melihat pemandangan yang sangat menyedihkan itu di arena pertarungan, membuat orang-orang dari gerbang kaisar pun hanya dapat terdiam. Begitu juga dengan para patriark dari sebelah sini. Ya, patriark hutan Harpi, lembah Yao Ming dan juga istana Raja Obat. Mereka hanya dapat terdiam dan membeku melihat pertarungan gila itu. Sedangkan di arena sendiri, jangan buka arah itu. Ya, mendengar suara itu, mereka juga tahu suara itu milik siapa. Dan mendengar suara itu juga sempat membuat Zovan pun juga sedikit terkejut. Dia belum mati. Setelah menerima serangan yang mengerikan itu, ia masih hidup. Dan jika ini adalah seorang master yang ada di ranah radian, mereka pasti telah mati, ujar para patriark ini. Karena memang kini dari balik kepulan asap itu, di sini Pangeran Huang Fuqitian ternyata ia dapat bangkit kembali dengan aura bertarung yang lebih kuat lagi mengelilingi tubuhnya itu. Dan itu juga mengejutkan Tuan Fang. Ia tidak menduga kalau ternyata bocah itu dapat bangkit kembali. Tapi yang mengejutkan semua pihak adalah kini Huang Fuqitian ternyata sebagian dari tubuhnya melakukan transformasi, yang membuat Tuan Fang yang melihatnya begitu sangat shock. Tidaklah mungkin. Bocah itu, jika ia mencapai teknik transformasi ini, harusnya ia melatih teknik Nine Dragon Diamond Body secara sempurna. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ia melakukan ini semua? Ia hanya ada di ranah pertama. Lantas bagaimana ia dapat melakukan transformasi itu? Tanya Tuan Fang kepada pihak gerbang kaisar. Ini semua hanyalah bakat. Ini semua hanyalah bakat dari tuan muda kami, ujar si kampret Leng Wuchan ini. Apa? Bakat? Apakah memang bakat bocah itu telah mencapai titik yang sangat semengerikan ini? Gila, ini sungguh sangat gila. Bocah itu sungguh sangat gila. Meskipun ia belum mencapai teknik seni bela diri Nine Body Diamond secara sempurna, tapi ia ternyata telah dapat melakukan transformasi. Ini sungguh sangat gila. Dan jika itu benar, aku khawatir setelah ia dapat memurnikan teknik Nine Dragon Diamond Body secara sempurna, aku takut ia tidak dapat dikalahkan lagi. Bahkan kekuatan dari Gu Santong, aku rasa tidak akan bisa menghadapinya. Dan jika saat itu tiba, aku yakin itu akan menjadi hari di mana gerbang kaisar akan menyatakan perang terhadap kaisar. Dan itu sungguh sangat hal yang buruk, pikir dari Tuan Fang Qiubai ini. Sekarang kemenangan ada di depan mata. Pemenang sejati telah diputuskan, ujar si kampret Leng Wuchan ini. Sedangkan di arena sendiri,
Pangeran pun datang melesat langsung ke arah Zovan dengan cakar naga di tangannya. Dan melihat cakar naga itu membuat Zovan pun juga sedikit tersentak. Dan ia juga tahu kalau itu sungguh sangat berbahaya. Dan di sini Zovan ia mencoba untuk menghalaunya dengan teknik Ghost Dragon Claw miliknya. Tapi slap! Tangan Zovan pun tertangkap. Bocah kampret. Aku tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada dirimu, ujar pangeran kepada Zovan yang lengannya telah tertangkap. Dan slap! Ya, di sini lengan dari Zovan pun telah tertangkap dan dicabut oleh pangeran, dan itu sungguh sangat mengejutkan bagi Zovan. Ia terlihat sungguh sangat terkejut melihat tangannya hilang satu. Dan hal senada juga diperlihatkan oleh Yun Xiang dan juga Yun Hai yang melihat tangan Zovan benar-benar telah tercabut dari tubuhnya. Zovan! Ujar cucu yang histeris melihat tangan kekasihnya telah copot. Dan untuk Zovan, setelah lengannya hilang satu, doi pun langsung tertunduk dan merintih menahan rasa sakit itu. Dan untuk membalas tindakan itu, di sini Zovan pun mencoba untuk menyerang pangeran dengan sayap gunturnya langsung ke arah pangeran. Tapi yang ada, slap! Sayap guntur itu pun berhasil ditangkap dengan sangat mudah oleh pangeran. Bahkan doi juga berujar, Aku sudah bilang aku tidak akan memberikan kau kesempatan lagi. Maka dari itu, slap! Kini giliran sayap guntur milik Zovan lah yang dicabut oleh pangeran. Mendapatkan sayapnya dicabut oleh pangeran membuat Zovan pun tersentak sebelum ia akhirnya berlutut menahan rasa sakit itu. Dan melihat Zovan yang sepertinya sungguh sangat menderita membuat cucu ia pun terpaku. Sedangkan untuk Yun Xiang yang bukan seorang kultivator ternyata ia harus pingsan. Sedangkan untuk pangeran, oi bocah, aku sudah katakan kalau aku tidak akan lagi memberikan kau kesempatan. Dan melihat Zovan yang tertunduk di bawah sana, di sini bocah kuning ini tidak akan membiarkannya begitu aja. Bahkan kini ia pun menginjak-injak sayap guntur milik Zovan. Wah, rencana ini telah usai. Bocah itu tidak lagi bisa berbuat apa-apa, ujar Tuan Leng Wuchen ini. Tapi itu juga memang sedikit berbahaya. Tambahnya, aku tidak menyangka kalau bocah itu memiliki banyak sekali petir ungu yang sungguh sangat aneh. Jika bukan karena tuan muda kami yang melakukan langkah terakhir itu, aku cukup khawatir semuanya pasti akan sia-sia dan gerbang kaisar benar-benar sepenuhnya akan dimusnahkan oleh bocah gila itu. Dan jika hal itu terjadi, aku khawatir kalau keluarga-keluarga rendahan itu tidak lagi mau berlutut di bawah kaki kami. Ujar si kampret tua Leng Wuchen ini. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Tuan Leng Wuchen itu bukanlah tanpa alasan. Karena di sini, ketika Perdana Menteri Zugi melihat ke arah para keluarga-keluarga kelas bawah itu, ia melihat rasa takut yang sangat luar biasa dipancarkan oleh mata para kroco-kroco ini. Dan rasa takut itu juga telah terukir di hati mereka yang memiliki arti melawan gerbang kaisar, memiliki arti melawan takdir. Melawan gerbang kaisar benar-benar tidak akan pernah berakhir baik. Dan melihat kampret Leng Wuchen ini yang nyengir-nyengir itu membuat Perdana Menteri Zugi ini pun berujar, sayang sekali dengan kekuatan yang dimiliki oleh bocah itu. Jika ia tidak gegabah dan tidak kehilangan akal sehatnya, seharusnya ia memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Perdana Menteri, Anda tidak seperti biasanya. Seharusnya Anda juga pasti tahu sebuah kekalahan adalah sebuah kehancuran yang diakibatkan oleh diri sendiri. Ya, kau benar. Aku hanya menghargai bakat dari bocah itu. Memang sangat disayangkan bocah itu telah jatuh dengan cara yang seperti ini. Dan secara alami, ia hanya dapat menyalahkan dirinya sendiri atas hasil yang ia terima, ujar Perdana Menteri Zugi itu. Iya, Anda benar Tuan. Apa yang Anda katakan itu benar. Kami para pemikir, para ahli strategi, kami takut dengan adanya banjir darah. Dan jika kami salah sedikit saja dalam hal membuat rencana, itu memiliki arti kami akan menggali kuburan kami sendiri, sambut Tuan Leng Wuchen itu. Sedangkan di arena sendiri saat ini pangeran yang ada di hadapan Zovan yang sedang terengah-engah itu, doi berujar, Zovan, keberadaanmu itu benar-benar ancaman bagi diriku. Tapi saat ini semuanya telah berakhir. Dan mendengar itu juga di sini Zovan pun hanya dapat terdiam dan masih saja melakukan drama konyolnya. Wang Fuqitian, karena kau berani menyentuh Ning, aku pastikan aku akan membunuhmu. Dan mendengar hal itu serta melihat raut wajah Zovan yang sungguh sangat meyakinkan, membuat pangeran pun berpikir, bocah ini ia masih memiliki hasrat untuk bertarung. Tapi yang diucapkan oleh pangeran adalah, benarkah? Tapi sekarang kau lihat,
Kau berada di bawah kaki dari tuan muda ini. Lantas bagaimana caranya kau ingin membunuh tuan muda ini, bocah? Dan kini untuk mengakhiri penderitaan dari Zofan, pangeran pun mengangkat tangannya ke udara dan hush, bersiap untuk menghajar Zofan yang ada di bawah sana. Matilah kau! Pangeran pun melepaskan serangan ke arah Zofan yang sedang tertunduk. Sedangkan untuk Zofan sendiri, doi pun masih tertunduk di bawah sana. Dan ketika ia mengaktifkan mata surgawinya, boom! Zofan pun melepaskan serangan yang sangat dahsyat yang dapat menembus area formasi itu. Dan itu sungguh sangat mengejutkan pangeran. Selain melubangi area itu, serangan mata surgawi milik Zofan ternyata juga berhasil melukai sedikit dari pundak pangeran. Dan merasakan serangan yang sangat mengerikan itu, serangan yang dapat dilepaskan oleh Zofan membuat pangeran pun tersentak. Dan ia juga tidak menduga bagaimana bisa Zofan masih memiliki hal yang seperti ini. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Magic Emperor ya minggu depan. Dan Bang Jack mau ingatkan kalau Zofan ini adalah MC yang sangat licik dan juga jahat, yang memiliki banyak sekali trik-trik licik, yang artinya ya kalian pasti tahu kan kalau Zofan itu seperti apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.